Selamat siang, salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Ambon, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami bertiga, masing-masing, saya, Oktovina Tuhumena SPD dari SMP Negeri 9 Ambon, Overlin Agustin Salamahu dari SD Negeri 2 Latiri Ambon, dan Noni Silvana Kasman dari SMP Negeri 6 Ambon. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Ibu-ibu guru penggerak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu Vin dan Ibu Elin, apa kabar? Baik Bu. Baik. Sehat. Sehat Bu. Baik. Ibu Vin dan Ibu Elin, kali ini saya Noni Silvana Kasman, saya jadi pengamat ya untuk Ibu Vin dan Ibu Elin. Di sini Ibu Elin sebagai coach dan Ibu Vin sebagai coachee. Ya, kali ini kita akan melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, T tujuan, I identifikasi, R rencana, T tanggung jawab. Nah, ibu-ibu harus benar-benar menerapkan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu-ibu siap? Siap Bu. Ya. Sebelum kita mulai, Ibu Vin dan Ibu Elin, karena di sini Ibu Elin sebagai coach, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Elin. Siap Bu. Ya, Ibu Elin sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Elin kembangkan di saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di saat ini Ibu ada diantaranya ada 3. Yang pertama itu tentang kesadaran penuh, yang kedua tentang pendengar aktif, dan yang ketiga bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik, oke, siap ya. Jadi Ibu Elin melaksanakan prinsip coaching dengan kemitraan, proses kreatif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, Ya. dari ketiga kompetensi itu indikator yang secara spesifik ya, yang ingin diobservasi oleh Ibu Elin terhadap Ibu Vin. Yang kompetensi yang paling spesifik yang nantinya akan saya sampaikan di saat ini adalah tentang bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu untuk menggali coaching ya. Iya baik, jadi Ibu Elin ingin menggunakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, ya, indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan Ibu? Indikator yang dari tujuan yang ingin dikembangkan, yang pertama bagaimana saya sebagai coach menggiring coachee yaitu Ibu Vin menggali lebih dalam tentang ide-ide kreatif yang nantinya ditemukan sendiri oleh si coachee dalam mengatasi segala permasalahan yang ia hadapi Bu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jika demikian sekarang saya memberikan kesempatan kepada Ibu Elin sebagai coach dan Ibu Vin sebagai coachee untuk melaksanakan percakapan coaching di sesi kali ini. Untuk itu waktu dan kesempatan diberikan. Silakan Ibu-ibu. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Elin. Selamat siang Ibu Vin. Ini Bu, ada sesuatu yang mau saya ceritakan Bu. Tentang apa ya? Tadi mau dibilang ceritakan, mau curhat lah Bu. Tentang ini loh Bu, kejadian yang barusan saya alami Bu di kelas saat saya disupervisi oleh pengawas Bu. Oh, seperti itu ya Bu Vin. Baik, boleh Bu.
saya siap untuk mendengarkan curhatan dari Ibu. Tetapi kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan untuk Ibu capai dari proses percakapan kita di saat ini? Terus masalahnya seperti apa, Bu? Yang barusan Ibu alami tadi siang, mungkin bisa diceritakan lebih mendetail, Bu. Silakan, Bu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Begini Bu Elin, saya barusan saja dipanggil kepala sekolah dan diberikan teguran Bu. Lantaran kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas tadi siang, Bu. Pengawas sekolah itu yang melakukan supervisi tampaknya keberatan sekali, Bu. Ketika saya mengajar itu tanpa menggunakan buku teks. Tapi Bu, sekalipun saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, tapi saya ngajarnya itu memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Bu. Dan ketika diingatkan oleh sang pengawas tersebut, saya menyampaikan jika pembelajaran yang saya terapkan itu, saya mengacu pada kurikulum. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, kan ada sumber lainnya yang bisa saya pakai. Pengawas tersebut tampak tersinggung, Bu, dan memberikan laporan tentang hal yang dialami tadi di kelas kepada kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Fin. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks, sekalipun ada sumber lainnya yang dipakai? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara-cara seperti itu. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Kelas saya kan paralel, tidak hanya satu kelas yang saya ajarkan, ada beberapa kelas yang saya ajarkan. Jadi bagi saya itu biasa, Bu, tanpa menggunakan buku teks. Dan saya berusaha untuk menyampaikan sesuatu itu walaupun tanpa buku teks, tapi saya berusaha supaya anak-anak itu bisa menerimanya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Apa kelebihan sih yang Ibu Fin rasakan saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, gini, Bu. Ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, di situ saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Iya, dalam hal ini itu juga sebagai implementasi dari mengejar merdeka belajar. Iya kan, Bu ya? Iya, betul, Bu, betul. Kalau boleh saya tahu, Bu ya, pada saat mengajar biasanya Ibu menggunakan sumber belajar seperti apa saja, Bu? Ini loh, Bu. Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah yang ada di internet, ataupun yang saya desain atau rancang sendiri, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Memang sebagai seorang guru, sangat perlu, Bu ya, kita itu kreatif untuk menggunakan berbagai sumber dalam proses menopang, mendukung proses belajar kita di kelas. Menurut Ibu, apakah ketika pada saat proses pembelajaran dengan murid menggunakan buku teks itu menghambat tidak, Bu, ekspresi murid pada saat belajar? Kalau saya pikir-pikir kembali ya, Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid terhadap materi yang diajarkan. Bahkan bisa jadi menambah loh dan memperkaya referensi pengetahuan dan pemahaman yang ada pada murid. Bagaimana mereka bisa mengeksplor materi itu. Seperti itu, Ibu. Ya, saya setuju. Saya setuju, Bu. Saya setuju sekali dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, Bu ya. Semakin banyak kita gunakan sumber belajar, kan semakin baik juga bagi siswa dalam mengeksplor apa yang mereka tahu.
mengeksplor pengetahuan mereka. Oke, baik Bu. Jadi sekarang ini apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini? Iya Bu. Yang pertama yang saya lakukan itu, saya akan menghadap kepala sekolah. Biar bagaimanapun kepala sekolah adalah penanggung jawab di sekolah saya. Untuk menyampaikan permohonan maaf kepada beliau karena saya sendiri tidak secara langsung telah membuat kecewa ibu pengawas. Kalau memang memungkinkan juga, saya akan menemui langsung ibu pengawasnya supaya masalah ini tidak berlama-lama, Bu, cepat selesai dan juga tidak menimbulkan salah paham atau salah persepsi yang berkepanjangan begitu, Bu. Baik, Bu Fin. Tadi Ibu Fin mengatakan bahwa akan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga kalau boleh dengan Ibu Pengawas. Kira-kira apa yang mau Ibu Fin sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Pengawas dalam hal ini, Bu? Iya, Bu. Saya akan mengatakan kepada Ibu Pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya juga pengadaan buku teks, internet, video-video pembelajaran, selain dari internet yang saya unggah, yang saya desain dan rancang sesuai dengan kebutuhan murid di kelas, dengan tujuan supaya murid-murid saya itu dapat mengeksplorasi materi itu dengan baik, merasa bebas dan merdeka, Bu. Bagus sekali, Bu, rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Kita doakan supaya apa yang Ibu rencanakan saat ini untuk niatan baik Ibu bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, bila perlu dengan Ibu Pengawas, itu bisa terlaksana dan tercapai sesuai dengan yang Ibu harapkan. Oh iya, Bu, apa sih komitmen yang Ibu saat ini komitkan untuk rencana Ibu ke depan ini? Saya berkomitmen, Ibu, untuk selalu membuat dan mendesain rencana-rencana pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar dengan baik tanpa paksaan. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu merasa nyaman dan senang dalam kegiatan eksplorasi materi oleh mereka sendiri, yang pasti tanpa unsur paksaan, Bu. Dan saya akan serahkan semua pemilihan sumber-sumber belajar pada murid-murid saya itu, yang tadi saya bilang sesuai kebutuhan belajar mereka. Seperti itu, Ibu. Baik sekali, Ibu Fin. Bagus sekali rencananya. Saya sangat mendukung rencananya Ibu Fin, komitmennya Ibu Fin. Ibu Fin sudah tahu apa yang harus Ibu Fin ambil alih untuk mengatasi setiap persoalan yang saat ini Ibu Fin alami. Semoga komitmen Ibu dapat dilaksanakan, tetap pada komitmen yang teguh, dan melaksanakan setiap rencana yang telah Ibu susun, yang telah Ibu temukan tadi lewat ide-ide kreatif Ibu, sehingga persoalan yang Ibu hadapi saat ini bisa terselesaikan. Saya support ya, Bu. Tetap semangat, Bu. Itu adalah rencana terbaik yang Ibu lakukan demi untuk anak-anak Ibu ke depan. Ya, begitu Bu ya. Tetap semangat Bu ya. Terima kasih Bu Elin atas waktunya untuk sharing, sudah mau dengar apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, Ibu Elin dan saya juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan, didambakan oleh murid-murid, karena seyogianya kita ini sebagai among ya Bu ya. Ya, sebagai among, iya, sebagai panutan atau yang dapat menuntun murid-murid kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan pada saatnya. Terima kasih Bu Elin. Sama-sama Bu Fin, tetap semangat ya Bu ya. Ya Bu, semangat Bu. Iya, selamat pagi Bu. Pagi Bu.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Vin dan Ibu Erlin yang sudah melaksanakan proses coaching di siang hari ini, dan proses coaching ini sudah berlangsung dengan baik. Nah, kejadian yang tadi saya perhatikan dari coaching di saat ini tentang supervisi ya, yang dilakukan pengawas terhadap Ibu Vin, karena Ibu Vin tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan dari sumber-sumber yang lainnya, luar biasa. Oke, saya akan sebagai observer, ya, saya sudah menilai, saya sudah mengamati yang dilakukan oleh Ibu Vin dan Ibu Elin melalui percakapan coaching sudah sangat baik, sangat bagus. Nah, Ibu Vin dan Ibu Elin sudah melakukan percakapan coach sesuai dengan alur Tirta dengan sangat baik. Kemudian sudah menjawab kompetensi inti dalam percakapan coaching dengan sangat baik. Kemudian sudah menjawab indikator tujuan yang ingin dikembangkan dengan sangat baik. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Vin sebagai coach, ya Ibu ya, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan selain yang tadi sudah dilaksanakan coaching dari Ibu Elin terhadap Ibu Vin? Yang bisa menjawab di sini adalah Ibu Vin. Ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi Bu selain dari yang percakapan coaching tadi? Iya, Bu. Yang ingin dikembangkan lagi ini adalah mendengarkan aktif dan ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, jadi Ibu Vin ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif ya? Iya. Oke, luar biasa. Jadi itu termasuk di dalam prinsip-prinsip coaching yang memang harus dikembangkan. Oke, baik. Demikian untuk percakapan coaching di saat ini. Untuk sesi yang pertama, nanti sesi yang kedua saya serahkan kepada pengamat yang kedua. Ya, selamat siang Ibu Non dan juga Ibu Vin. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sehat. Sehat-sehat ya, Bu ya? Sehat-sehat, Bu? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Oke, baik. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Ibu Elin Salamahu sebagai observer yang akan memberikan penilaian kepada Ibu Vin Tuhumena sebagai coach dan juga Ibu Noni Kasman sebagai coachee dalam melakukan praktek coaching di siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai dengan proses coaching yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu berdua, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dulu kepada Ibu Vin sebagai coach. Bisa ya, Bu ya? Boleh, Bu. Ya, baik. Ibu Vin, dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Vin dan juga Ibu Noni di siang ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Vin capai dan juga Ibu Noni pada proses coaching kali ini? Iya, Bu. Kalau untuk sebagai coach, kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching bersama coach ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari kedua kompetensi ini, Bu, mana yang paling spesifik yang mau Ibu ambil? Bagi saya kedua-duanya, Bu. Spesifik. Oh, kedua. Iya. Baik. Kira-kira indikator apa, Bu? Indikator apa dari kedua kompetensi ini yang ingin dicapai? Iya, indikator yang ingin dicapai ini yakni bagaimana saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu untuk menggali ide-ide cemerlangnya coachee agar menemukan solusi dari permasalahan yang dialami atau sedang dihadapinya. Seperti itu, Ibu.
Baik, terima kasih Ibu Fin ya. Baik, kalau begitu apakah kedua Ibu sudah siap untuk melakukan coaching di saat ini? Siap, Bu. Semangat. Baik, Ibu, Baik. siap itu. Ya. Siap. Oke, kalau begitu waktu saya berikan kepada kedua Ibu dalam melakukan proses percakapan coaching di saat ini. Silakan, Bu. Selamat siang, Ibu Nuni. Selamat Bagaimana kabarnya? Saya perhatikan beberapa hari ini kelihatannya atau nampaknya agak mau dibilang tidak seperti biasanya Ibu yang saya perhatikan selama ini. Ya, Ibu. Sebenarnya Ibu, saya ini ada dalam masalah yang sangat membingungkan. Saya punya seorang siswa yang hampir dalam 1 minggu itu hadirnya cuma 2 kali. Itu masalah saya. Begitu ya Bu ya. Membingungkan juga ya. Ibu wali kelasnya ya? Ibu wali kelasnya? Ya Bu, saya wali kelasnya. Oh iya, seperti itu. Jadi rasa memiliki itu besar sekali. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan tentang kemuramannya Ibu? Ada yang berbeda tampaknya Ibu. Bisa Ibu ceritakan buat saya? Iya, Boleh bisa Bu? Bu. Iya. Iya Bu. Begini Bu, saya punya satu siswa. Dia ini saya selalu memperhatikan dia di kelas. Saat proses pembelajaran itu dia anaknya sangat cerdas, sangat aktif di awal-awal semester ya Bu ya. Tapi ketika di pertengahan semester saya mengamati dia mulai seperti anak yang kehilangan arah, anak yang murung, tidak pernah mau bergaul dengan teman-teman. Kemudian saya perhatikan juga dia dalam 1 minggu itu kehadirannya di kelas sudah mulai berkurang. 1 minggu yang biasanya dia hadir terus, tapi sekarang dalam 1 minggu itu tidak hadir sampai 4 hari. Ya Ibu begitu. Jadi saya berpikir anak ini sebenarnya dia ada masalah apa seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Menyimak dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan Iya terhadap Bu. anak itu? Iya Bu, yang sudah saya lakukan adalah pertama saya mencoba mendekati si anak. Anak saya itu saya coba tapi anaknya belum bisa terbuka. Mungkin karena faktor usia dia masih kecil. Jadi dia belum bisa menceritakan kejadian yang terjadi yang dia alami saat sekarang. Nah, sehingga saya mencoba untuk melakukan pendekatan. Saya ke rumahnya, ya, saya ketemu dengan tetangganya cuma menyampaikan bahwa ibu coba langsung saja ke kakaknya karena sekarang dia tinggal bersama kakak. Nah, ketika saya masuk ke rumah dan saya mendapatkan kakaknya, saya bertanya tentang keadaannya. Ternyata Bu, dia termasuk anak yang broken home dan juga broken heart karena memiliki orang tua yang sudah berpisah. Yang satu sudah hidupnya di tempat lain, yang satu juga di tempat lain. Jadi dia dengan kakaknya itu hidupnya sendiri. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang bersama dengan mereka saat itu. Begitu ya kejadiannya. Iya ya Bu ya. Sudah menghubungi kakaknya, sudah sebisa mungkin mencari tahu sampai di mana hal yang membuat si anak seperti itu. Kira-kira Bu, hambatan apa yang mungkin terjadi atau yang muncul sehingga ketika ibu sendiri ingin menanyakan atau menyampaikan langsung kepada si anak, mungkin karena ia merasa masih kecil,
masih terlalu muda untuk mengatakannya, lalu serta-merta yang tadi Ibu bilang langsung ke kakaknya meminta informasi lebih detail. Nah, itu juga merupakan satu hal yang pastinya membuat Ibu tidak tinggal diam, tapi bagaimana berusaha sebisa mungkin untuk memenangkan si anak ini. Begitu ya, Bu ya? Nah, Ya, betul. kira-kira ada hambatan-hambatan yang muncul tidak ketika Ibu ingin mendapatkan sesuatu dari anak itu, mencermati apa yang ia alami? Kalau hambatan-hambatan, sepertinya tidak ada, Bu, ya, hambatan. Mungkin masalahnya adalah saya pengen supaya anak ini bagaimana caranya supaya si anak ini dia bisa ke sekolah setiap hari, karena dia kan punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi dia di usia dini, dia punya hak untuk belajar, untuk bisa mencapai masa depan dia, Bu, seperti itu. Oh iya, bagus ya. Jadi, kalaupun ada hambatan itu juga tidak menjadi penghambat ya untuk si anak itu mau maju sekalipun dengan kondisi keluarganya seperti begitu. Oke, Ibu Noni, kira-kira apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika penyampaian-penyampaian yang tadi Ibu lakukan itu sudah sampai ke anak ataupun kepada kakaknya sendiri? Kira-kira kelebihan Nah, yang Ibu rasakan itu apa? kelebihan-kelebihan yang saya rasakan adalah bahwa setelah saya bercerita dengan kakaknya, kakaknya bisa menerima apa yang saya sampaikan. Karena pada saat itu saya berpikir untuk bisa mengambil keputusan bahwa anak saya ini harus tetap bersekolah. Saya mencoba untuk menghubungi bendahara kelas, Ibu, supaya uang Senin yang kami sudah kumpulkan setiap anak dalam 1 minggu itu Rp2.000, sebagian akan diberikan kepada dia. Misalnya dalam 1 minggu itu dia memerlukan ongkos untuk berangkat ke sekolah dan pulang itu berapa, maka kami akan memberikan ongkosnya itu kepada dia. Kalau misalnya dalam 1 hari dia memerlukan 10.000 untuk ke sekolah, dihitung dengan 5 hari waktu sekolah, berarti kami dalam 1 minggu kami akan memberikan dia uang sebesar 50.000 supaya dia bisa gunakan setiap hari untuk datang ke sekolah. Begitu, Bu. Oh, baik sekali ya Bu ya, disiasati seperti itu, kekeluargaan yang terjalin baik dalam kelasnya Ibu ya. Ini juga peran wali kelas luar biasa di dalam eh, anak-anak sendiri. Nilai-nilai positifnya luar biasa ya dalam kelasnya Ibu. Oke Bu, saya setuju dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Eh, ini nih kira-kira nih, apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan persoalan si anak ini? Iya, Seperti itu, Bu. rencana saya ke depan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, supaya anak saya ini juga bisa merasakan pendidikan, supaya dia bisa mencapai masa depan dia sebagai seorang anak yang memiliki keselamatan dan kebahagiaan untuk masa depannya, yaitu saya melaksanakan seperti yang tadi, saya akan memberikan uang Senin akan digunakan untuk dia sebagai ongkos untuk dia datang ke sekolah. Iya, bagus sekali ya Bu ya rencananya Ibu, dan ditopang juga oleh semua siswa dalam kelas ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Eh, komitmen terhadap rencana tadi kira-kira apa Bu? Komitmen saya adalah saya tetap akan mensupport, saya tetap akan mendukung, saya akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak saya ini agar supaya dia bisa melaksanakan proses pembelajaran, supaya dia bisa lulus SMP dan dia bisa melanjutkan pendidikan dia sebagaimana mestinya. Wah, bagus sekali Bu. Ide yang sangat cemerlang, wali kelas yang hebat, yang selalu menyemangati anak-anaknya, tidak pernah surut dalam semangatnya terhadap anak-anak walinya. Oke Bu, saya sangat mendukung dengan ide-ide cemerlangnya Ibu. Harapan saya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Karena yang tadi seyogianya itu pembelajaran itu kan berpihak pada anak. Ketika kita menemukan hal yang seperti itu sebagai hati ibu ya, hati seorang mama, hati seorang ibu, mama wali,
tidak tega atau paling ada tenggang-tenggang rasalah di dalam kelas seperti itu Ibu ya. Dan baik sekali Bu, keberpihakan Ibu terhadap anak-anak murid Ibu luar biasa. Dan terima kasih Bu sudah menjadikan saya sebagai tempatnya sharing Ibu ke depannya. Ibu tetap semangat dan semangat terus. Terima Ya, kasih Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik Ibu Non dan juga Ibu Vin atas sesi kedua ini dalam praktek coaching yang sudah boleh dilakukan. Ada beberapa hal yang saya tangkap sebagai observer yang memberikan observasi terhadap praktek yang dilakukan oleh Ibu Non dan juga Ibu Vin di siang ini. Beberapa hal yang saya tangkap, yang pertama, sebagai seorang coach, Ibu Vin sudah sangat baik dalam menyimpulkan, dalam memancing, sehingga muncullah ide-ide kreatif yang akhirnya ditemukan sendiri oleh si coach, yaitu Ibu Noni, yaitu apa rencana aksi ke depan, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dilakukan, itu baik sekali. Dan sebagai coach, Ibu Noni juga sudah menunjukkan mampu untuk menghadirkan ide-ide kreatif dalam mengatasi persoalan yang saat ini Ibu Noni hadapi, yaitu terkait dengan anak wali kelas, anak wali Ibu Noni yang ada dalam masalah broken home dan juga broken heart, ya. Itu luar biasa sekali yang saya tangkap, bahwa proses coaching yang dilakukan dengan metode Tirta saat ini berlangsung dengan sangat baik oleh kedua ibu terkasih, di mana sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching yang baik, di mana kemitraan, ya, proses itu terjadi dengan sangat baik, dengan sangat efektif, baik antara Ibu Noni sebagai coach dan juga Ibu Vin sebagai coach. Kemitraan lain yang terbangun adalah bagaimana ketika sebagai coach, Ibu Noni dalam persoalan yang dihadapi mampu membangun komunikasi dengan si anak, dengan semua siswa di dalam kelas, dan juga orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak ini, yaitu kakaknya tadi. Luar biasa, itu yang saya tangkap. Kemudian proses kreatif yang dilakukan oleh Ibu Noni sendiri, bagaimana sebagai coach Ibu Noni mampu untuk menghadirkan ide-ide kreatif dalam mengatasi sendiri persoalan yang Ibu Noni hadapi, dengan mengambil keputusan bersama dengan teman-teman di kelas untuk bagaimana memfasilitasi ongkos pulang pergi daripada si anak supaya dia tetap menerima haknya sebagai seorang peserta didik di sekolah dengan baik. Itu luar biasa. Dan memaksimalkan. Ya, jadi kesimpulan akhir yang dapat saya buat sebagai seorang observer yang dipercayakan untuk menilai penampilan daripada Ibu Noni dan juga Ibu Vin dalam proses coaching tadi adalah bahwa semua proses sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching, tentang bagaimana kemitraan yang terbangun, proses kreativitas, memaksimalkan potensi, memperoleh tujuan yang ingin dicapai, menggali setiap potensi daripada si coach sudah boleh terbaca dari proses coaching yang dilakukan saat ini. Oleh sebab itu, mungkin sebelum saya mengakhiri kegiatan kita di saat ini, saya ingin bertanya kepada coach Ibu Noni, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dari proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan sepenuhnya. Mendengarkan dengan sepenuhnya. Ya. Baik, Ibu, memang ketika kita menaruh seluruh konsentrasi kita untuk mendengarkan penjelasan, mendengarkan persoalan, masalah yang sedang diceritakan oleh teman kita, itu malah akan lebih baik ya Bu ya, sehingga kita dapat memberikan, menggali potensi-potensi yang ada untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Baik, sekian dari saya sebagai observer. Terima kasih banyak. Overall semuanya good, bagus sekali. Terima kasih buat Ibu Noni dan juga Ibu Vin yang sudah boleh melalui proses coaching di siang ini. Selamat siang Ibu berdua, sampai jumpa lagi, tetap semangat. Iya, kita ada dalam sesi yang ketiga, proses melakukan coaching dengan saya sendiri, Oktovina Tuhumena, SPD SMP Negeri 9 Ambon sebagai
observer atau pengamat, dan Ibu Noni Silvana Kasman sebagai coach, Ibu Overlin Agustin Salamahu sebagai coachee. Iya. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Noni sebagai coach. Sebelum nantinya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian pada coaching kali ini, terus apa yang akan saya amati dan saya nilai ketika proses coaching ini sedang berlangsung, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum, lalu bagaimana Ibu sebagai coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari si coachee itu sendiri, dan bagaimana juga si coachee dalam merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Noni atau sebagai coach itu sampaikan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ataukah belum? Oke, yang akan saya tanyakan ini kepada Ibu Noni sebagai coach, yakni kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari melakukan coaching saat ini? Ya, baik Ibu. Sesuai pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin saya kembangkan? Yang kompetensinya yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Iya, Begitu, Bu. terima kasih ya untuk kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan itu sendiri secara spesifiknya dalam coaching kali ini yang ingin diobservasi apa? Spesifik dari kompetensi itu. Iya, baik Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee agar supaya coachee dapat dengan sendirinya memahami potensi yang ada di dalam dirinya untuk bisa mengembangkan diri, menemukan solusi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, Begitu, Ibu. baik Ya. sekali, Bu ya. Oke, Ibu, kira-kira indikator yang bagaimana atau seperti apa yang Ibu inginkan dari proses coaching kali ini? Iya, melalui kegiatan coaching ini, Bu, diharapkan saya dapat membantu coachee dalam mengembangkan potensinya untuk menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapi dengan baik. Oke, baik sekali, Ibu ya. Kalau begitu, kita akan ada dalam proses coaching untuk hari ini bersama Ibu Noni dan Ibu Elit sebagai coachee. Disilakan waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, Selamat baik. siang, Ibu Non. Apa kabarnya, Bu? Selamat Bu, siang. bisakah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Oh, boleh Ibu, dengan senang hati. Bagaimana Bu? Apakah Ibu punya masalah yang bisa saya bantu? Silakan Bu. Ibu mau menceritakan masalah apa? Silakan. Iya, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Begini Bu, saya tuh mau curhat sebentar begitu Bu. Boleh ya Bu ya? Ada sesuatu yang membuat saya ini gelisah Bu, tidak tenang di hati. Jadi itu yang membuat saya sedikit merasa tidak enak Bu, merasa sedikit risih begitu Bu. Jadi saya datang ke Ibu untuk bisa berbagi apa yang saya rasakan saat ini Bu, begitu Bu. Baik Bu. Coba Ibu ceritakan yang menjadi permasalahan Ibu di hari ini. Ini loh Bu, kemarin-kemarin itu di kelas saya Bu, Pak Poli mengajar. Nah, pada saat beliau mengajar, beliau itu merokok Bu di dalam kelas. Nah, ada beberapa siswa saya ini Bu, memang mungkin alergi sama asap rokok.
Jadi ketika pulang ke rumah, dia bercerita kepada orang tuanya bahwa gurunya pada saat mengajar itu merokok. Nah, ada memang beberapa orang tua yang sudah membahas ini Bu di WA Group dan mereka sudah menanyakan langsung kepada saya. Tetapi saya belum konfirmasi dengan anak-anak. Makanya saya tanya dulu ke anak-anak, apakah berita yang disampaikan ini benar ataukah tidak. Ternyata kata anak-anak benar Bu. Pada saat mengajar, Pak Poli itu suka merokok. Lalu beberapa orang tua sudah saling membahas masalah ibu lewat WA Group. Kemudian saya tanya lagi kepada anak-anak di kelas, pada saat anak-anak melihat Pak Poli merokok, apakah anak-anak sudah menyampaikan kepada Pak Guru, Pak jangan merokok Pak, kita ada yang tidak bisa menghirup asap rokok. Mereka sampaikan, sudah Bu, kita sudah sampaikan. Tetapi kata Pak Poli, itu sudah menjadi kebiasaannya Bu untuk merokok. Lalu beliau merokok saja. Cuman bagi saya itu kan tidak enak Bu ya. Apakah saya mau langsung menegur ke Pak Poli, saya juga tidak enak hati. Ataukah saya mau langsung lapor ke pimpinan, saya juga merasa tidak enak hati, Bu. Nah, ini yang menjadi dilema. Ibu kan tahu bagaimana karakter Pak Poli. Jadi, saya bingung juga, Bu, apa yang harus saya buat ya untuk menyampaikan hal ini. Lagi orang tua sudah saling membahas. Sebagai wali kelas, saya merasa ini sangat tidak baik, Bu, di kelas. Ini kan menyangkut kesehatan anak-anak saya juga di kelas pada saat menerima pelajaran. Dan juga menyangkut kenyamanan mereka, Bu, pada saat proses belajar. Begitu, Bu. Iya, baik Ibu. Saya sudah mendengarkan semua yang diceritakan Ibu tentang permasalahan Ibu ini adalah teman rekan sejawat Pak Poli ya yang merokok saat mengajar. Nah, Iya, Bu. ini memang hal yang sangat tidak baik ya Bu ya yang dilakukan oleh guru tersebut oleh Pak Poli. Nah, Ibu Elin, apa yang ingin dicapai dari percakapan kita di hari ini, Bu? Yang saya ingin, Bu, kalau bisa sih, Bu ya, dari percakapan kita di hari ini, saya bisa mengatasi persoalan ini, Bu. Paling tidak, saya mungkin bisa memberitahu Pak Poli tentang persoalan yang terjadi, tentang masalah yang terjadi dalam kelas saya, sehingga mungkin eh, Pak Poli ini bisa berubah, Bu. Sudah pasti saya menyampaikannya dengan baik ya, Bu ya. Istilahnya Pak Poli ini kan senior, Bu, di sekolah saya. Ini kan dia sudah orang tua begitu, Bu. Jadi mungkin saya menyampaikannya dengan lebih sopan begitu, Bu. Paling Iya. tidak Pak Poli bisa berubah lah, Bu, seperti itu. Tidak lagi merokok pada saat proses belajar di kelas, Bu. Iya, jadi sebaiknya Ibu menyampaikan dengan baik ya terhadap Pak Poli karena berhubung beliau juga merasa bahwa beliau adalah seorang senior. Jadi junior tidak punya hak untuk melarang ya. Jadi diusahakan untuk bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, kemungkinan apa yang akan Ibu ambil dengan tindakan yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Poli ini, Bu? Kemungkinan yang ingin saya buat, Bu, yang pertama mungkin saya membangun komunikasi secara baik dulu ya, Bu ya, dengan Pak Poli, istilahnya dari hati ke hati. Saya akan menyampaikan juga bahwa ini tentang kesehatan, kenyamanan anak-anak dalam proses belajar. Dengan sendirinya kan, kalau ini dipertahankan, berarti Pak Poli dengan sendirinya menunjukkan contoh sikap yang kurang baik untuk ditiru. Apalagi ini kan anak-anak SD, Bu, mereka masih sangat kecil. Lalu hal-hal seperti ini pasti ketika pulang ke rumah mereka sampaikan ke orang tua dan sudah menjadi pokok pembicaraan di orang tua. Jadi mungkin saya menyampaikannya kepada Pak Poli secara sopan, secara baik, tapi saya akan melihat kondisi situasi di saat memang Pak Polinya lagi bersantai, Bu, untuk bisa saya sampaikan. Kalau dalam kondisi yang lagi padat dengan kesibukan mengajar, kayaknya tidak tepat, Bu. Jadi saya akan lihat kondisi dulu, Bu. Biasanya Pak Poli itu agak santai itu di hari Sabtu, jadi kemungkinan hari Sabtu itu baru saya mungkin masuk secara perlahan, secara sopan, secara baik saya sampaikan kepada Pak Poli, Bu. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi Ibu harus melihat kondisi dan keadaan dari Pak Poli ya untuk bisa Ya, ya. menyampaikan kepada beliau. Apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu ketika akan berkomunikasi secara langsung dengan Pak Poli, Bu? Iya, iya, memang ada, Bu. Saya merasa bahwa saya ini hambatannya, saya merasa bahwa saya ini guru baru, Bu, senior, junior. Jadi bagaimana saya berhadapan dengan Pak Poli. Makanya saya
akan meminta bantuan salah satu teman guru Bu yang juga termasuk guru senior di sekolah saya dan juga merupakan teman baik dari Pak Poli Bu. Mungkin dengan cara begitu bisa membantu saya mengatasi masalah ini Bu, seperti itu. Iya, baik. Jadi ada rekan guru yang akan membantu juga, Bu ya. Nah, Ya. kira-kira Ibu Elin dari skala 1 sampai skala 10, di manakah Ibu Elin sekarang berada dengan pencapaian tujuan yang akan dilaksanakan ini, Bu? Saya merasa bahwa saya ada di skala 7, Bu. Oh Jadi iya. ya paling tidak saya berupaya dulu Bu supaya meminta bantuan dari teman guru saya yang sama-sama senior yang merupakan orang dekat Pak Poli juga untuk bisa membantu saya menyampaikan ke Pak Poli secara dari hati ke hati supaya Pak Polinya tidak tersinggung dengan melihat kondisi keadaan Pak Poli juga di waktu santainya beliau mungkin baru saya menyampaikan Bu secara baik-baik. Iya. Ibu, bagus ya. Kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukannya, Bu? Rencananya saya di hari Sabtu Bu karena yang saya tahu di hari Sabtu itu Pak Poli waktunya tidak terlalu padat Bu. Jadi dikala beliau sedang bersantai mungkin saya bisa masuk Bu untuk menyampaikan masalah ini Bu. Sebab kalau di waktu-waktu lain itu padat Bu. Jadi rencana saya hari Sabtu ini Bu. Dan saya Iya. berharap bisa secepatnya Bu karena supaya bisa juga saya konfirmasi balik ke orang tua Bu supaya mereka tidak membahas ini lagi di grup seperti itu Bu. Iya, baik Ibu. Jadi hari Sabtu merupakan hari yang sangat baik untuk bisa berkomunikasi ya, karena adalah hari yang santai. Nah, apa yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang menjadi ukuran saya Bu, yang pertama adalah tentang masalah kesehatan anak-anak Bu. Kemudian kenyamanan anak-anak Bu, itu yang menjadi prioritas saya. Jadi menurut saya kenyamanan anak-anak saat menerima pelajaran dan kesehatan mereka itu penting. Karena kalau mereka tidak dengan kondisi fisik yang sehat, bagaimana mereka bisa datang ke sekolah. Lalu lingkungan sekolah dalam kelas itu juga harus membuat mereka merasa nyaman untuk menerima pelajaran. Jadi itu yang menjadi prioritas saya Bu, sehingga saya harus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan Ibu ya. Nah, Ya, Bu. apakah yang menjadi komitmen Ibu Elin ketika akan melaksanakan aksi nyata ini terhadap Pak Poli? Ya menjadi ukuran saya yang pertama itu Bu karena ini menyangkut masalah kesehatan anak-anak. Kemudian ini sudah jadi bahan pembicaraan di beberapa orang tua dan saya percaya ketika saya masuk dengan lemah lembut, dengan sopan, menghargai beliau sebagai senior, sebagai orang yang dituakan di sekolah dengan bantuan teman saya yang juga sesama teman Pak Poli, saya percaya ini bisa berhasil, Bu. Iya, Begitu, Bu. semoga dapat berhasil ya. Nah, Ya, Bu. dalam menyelesaikan masalah ini, siapa lagi yang akan membantu Ibu untuk menjaga Oh, komitmen Ibu? Selain teman guru saya, Bu, yang sesama senior ini, mungkin saya juga akan menyampaikan hal ini ke pimpinan saya, Bu. Tetapi mungkin nanti saya akan bilang ke pimpinan saya untuk mungkin memanggil Pak Poli secara empat mata saja, Bu. Mungkin apa pembinaan kah atau apakah begitu? Ya. Jangan di forum rapat guru, menjaga beliau punya perasaan juga. Seperti itu, Bu. Supaya mungkin beliau lebih ingat lagi, Bu. Iya, akan tanggung jawabnya di sekolah. Iya, jadi tadi juga sudah termasuk tindak lanjut ya, nanti akan dilanjutkan ke kepala sekolah untuk dapat memanggil Pak Poli untuk berbicara secara langsung, mungkin secara pribadi Bu ya. Nah, Ya, ya. bagaimana selain yang tadi, bagaimana tindak lanjut aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, saya akan datangi Pak Poli dulu, Bu. Nah, saya akan datangi Pak Poli, saya akan minta bantuan teman sejawat saya yang lebih senior untuk sama-sama membicarakan hal ini dengan Pak Poli secara baik-baik dari hati ke hati. Intinya saya akan menyampaikan tentang masalah kesehatan dan kenyamanan anak-anak dalam proses menerima pelajaran di kelas sehingga mungkin memang tidak bisa secara langsung Bu, apalagi ini sudah menjadi kebiasaan Pak Poli, tetapi paling tidak Pak Poli mungkin bisa merokok di luar jam mengajarnya beliau. Tetapi pada saat sementara berproses di kelas itu paling tidak bolehlah tidak boleh dilakukan karena itu juga akan menunjukkan contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Jadi itu yang akan saya lakukan lebih awal dulu, Bu. Iya benar Bu, jadi itu merupakan tindakan aksi nyata yang akan Ibu laksanakan terhadap Pak Poli ya, karena memang
kalau merokok di ruangan kelas itu memang sangat dilarang karena itu berdampak yang sangat negatif bagi anak didik kita ya Bu ya. Karena guru itu seharusnya menjadi teladan, menjadi Dan contoh bagi siswanya. Jadi itu bukan hal yang sangat baik. Oke, saya support Ibu untuk melaksanakan kegiatan rencana lanjutan. Semoga berhasil Bu ya, tetap semangat. terima kasih Bu. Kalau Baik ada Bu. yang mau disampaikan lagi, saya punya waktu dan kesempatan kepada Ibu, nanti bisa dihubungi lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya terima kasih banyak Ibu boleh meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya hari ini, dan dari pembicaraan kita ada beberapa hal yang sudah boleh saya tangkap untuk nantinya saya lakukan ke depan Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Selamat siang Bu. Ya Ibu, sama-sama. Selamat siang. Terima kasih Bu. Iya, baik sekali proses coaching yang dilakukan oleh Ibu berdua, Ibu Noni dan Ibu Elin sebagai coach dan coachee sangat luar biasa. Sudah sebagai coach, Ibu Noni sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali lebih jauh lagi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coachee dalam hal ini Ibu Eli terhadap yang dialami oleh anak-anak walinya di kelas saat pengajaran yang dilakukan oleh Pak Poli. Oke, yang tadi yang sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk melejitkan lagi apa yang harus dan semestinya dilakukan oleh coachee. Sangat baik sekali tadi sudah begitu nampak dalam proses coachingnya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang luar biasa sudah disampaikan dan Ibu Noni tadi juga sebagai coach sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu ya. Iya, selamat saya sampaikan. Saya memberikan apresiasi bagi kedua ibu yang luar biasa menerapkan prinsip coaching dengan alur tirtanya dapat betul sampai Ibu Elin sebagai coachee pun dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa sekali. Ada satu pertanyaan kalau yang lebih spesifiknya lagi kepada coach Ibu Noni. Kira-kira yang sebagai kata kunci nih, sebagai kata kunci untuk lebih melejitkan lagi potensi yang ada pada coachee untuk bagaimana coachee itu dapat mengembangkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Kira-kira apa yang harus Ibu Noni terapkan agar lebih lagi dari kompetensi-kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, agar lebih dan lebih lagi. Iya, baik Bu. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah mendengarkan dengan aktif. Kalau misalnya saya mendengarkan dengan aktif, pasti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada Ibu Elin, agar Ibu Elin dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Ibu Elin secara sendiri. Mampu mengembangkan dirinya secara pengetahuan, secara sikap, dan juga secara keterampilan. Oke, baik sekali. Itu yang membuat Ibu Elin sebagai coachee mampu untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Ibu Elin sendiri. Luar biasa ya bagi Ibu berdua. Tetap semangat untuk Iya, melakukan Bu. pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan, dan tentunya berpihak kepada murid. Oke, terima kasih dan salam bahagia. Sama-sama Bu.